Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 240, 241 dan 242 dari surah Al-Baqarah, yaitu yang membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan keluarga. Khususnya lagi yaitu perkara yang berkaitan dengan istri yang ditinggal wafat oleh suami. Lebih khusus lagi adalah suami sebelum wafat berwasiat kepada istri untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun. Dalam ayat yang sebelumnya diterangkan bahwasanya istri apabila ditinggal wafat oleh suaminya, maka ia mesti berada dalam rumah untuk menjalani masa iddah. Tetapi lamanya bukan 1 tahun, lamanya hanya 4 bulan 10 hari. Tetapi sekarang ada pula wasiat suami untuk berdiam di dalam rumah selama 1 tahun. Bagaimana? Apakah ada pilihan bagi istri atau tidak ada pilihan bagi istri, mesti menjalankan wasiat suami? Inilah yang akan dibahas di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan dari kalanganmu. Yang dimaksudkan di sini adalah para suami yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara para suami yang diwafatkan oleh Allah, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, sebelum meninggal dunia menyampaikan wasiat kepada istri-istri mereka, mata'an ilal hauli,
kemudian memberikan mut'ah, pemberian untuk tujuan menyenangkan istri, yang diwasiatkan untuk berdiam dalam rumah selama 1 tahun, ghaira ikhraj, untuk tidak keluar rumah. Fa in kharajna, lalu jika mereka keluar, mereka istri keluar, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atasmu, fima fa'alna, tentang apa-apa yang mereka buat, fi anfusihinna, pada diri mereka, mim ma'ruf, dari perbuatan-perbuatan yang baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, dan bagi wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai, untuk mereka atau bagi mereka pemberian yang disebut dengan mut'ah, pemberian untuk tujuan menyenangkan mereka menurut yang patut. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kita ulang dari awal ayat. Dan orang-orang yang diwafatkan dari kalanganmu, wahai para suami, dan meninggalkan istri-istri, dan sebelum wafat menyampaikan wasiat kepada istri-istri mereka untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun, atau nanti kita akan terangkan, untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun dan memberikan pemberian untuk menyenangkannya sebagai imbalan kepada tidak keluar rumah selama 1 tahun. Lalu jika mereka keluar rumah, maka tidak ada dosa atasmu, para wali, tentang apa-apa yang mereka lakukan pada diri mereka dari perbuatan yang baik. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan bagi wanita-wanita yang ditalak atau yang dicerai, maka bagi mereka ada pemberian mut'ah, pemberian untuk tujuan menyenangkan menurut yang patut, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu memahami kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dari 3 ayat yang akan kita bahas, ringkasannya adalah ayat ini menjelaskan tentang hukum suami yang berwasiat kepada istrinya sebelum meninggal dunia, yang isi wasiatnya, kamu wahai istriku, kalau aku meninggal dunia nanti, maka kamu jangan keluar rumah, dalam rumah saja selama 1 tahun. Nah, padahal dalam ayat sebelum ini diterangkan berdiam dalam rumah hanya 4 bulan 10 hari. Bagaimana hukum suami yang berwasiat seperti ini? Kemudian ketika suami berwasiat seperti ini, suami itu pula memberikan pemberian berupa pemberian yang menyenangkannya, disebut dalam ayat ini sebagai mut'ah, mata'an, sebagai pemberian yang menyenangkan. Pemberian yang menyenangkan maknanya makannya, minumnya, pakaiannya, keperluan hidupnya, dan termasuk tempat kediamannya selama 1 tahun. Karena kalau disampaikan wasiat untuk tidak keluar rumah 1 tahun, kemudian tidak diberikan pemberian untuk memenuhi keperluan hidupnya, bermakna ia adalah satu penganiayaan, satu penindasan. Tetapi tidak diberi pemberian, keperluan untuk 1 tahun. Bagaimana si istri ini? Apakah mesti menjalankan wasiat suami itu, atau mengabaikan saja wasiat suami itu? Sebab ada perintah dari Allah menjalani masa iddah hanya 4 bulan 10 hari saja. Nah, ini yang diterangkan di dalam ayat.
Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya ada pilihan bagi istri tersebut. Maksud ada pilihan adalah boleh menjalankan wasiat suami itu dan boleh juga untuk tidak menjalankannya. Karena hukum wasiat suami itu bukanlah wajib. Yang wajib adalah menjalankan perintah Allah, menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Yang 4 bulan 10 hari itu wajib. Tetapi wasiat suami itu mubah saja. Mubah maknanya harus. Kalau dilakukan silahkan, tidak melakukannya pun tidak mengapa. Jadi ada pilihan. Kemudian juga Allah menjelaskan dalam ayat yang kedua dari 3 ayat yang kita bahas ini, apabila wanita itu dicerai, baik wanita yang dicerai itu sudah dicampuri atau belum dicampuri, karena dalam ayat sebelum ini kita terangkan ada wanita yang dicerai setelah dicampuri, ada wanita yang dicerai belum lagi dicampuri, belum lagi berhubungan badan. Nah, kedua-dua wanita yang dicerai itu, baik yang sudah dicampuri atau belum dicampuri, apabila mereka menjalani masa iddah 3 kali suci atau 3 haid, selama itu hendaklah diberikan kepada wanita yang dicerai itu pemberian yang disebut mut'ah. Ada pula yang menambahnya nafkah mut'ah. Nah, nafkah maknanya pemberian dari pihak suami yang mencerai kepada istri yang dicerai selama berapa lama? Selama 3 kali suci. Berapa lama 3 kali suci itu? 30 hari kali 3 90 hari. Berapa 1 hari makan minumnya? Umpamanya katakanlah 50.000, 50 kali 90. Itulah pemberian yang merupakan kewajiban bagi suami untuk membayarkannya kepada istri yang telah dicerai. Kalau suami tak bayar bagaimana? Si istri, kalau di pengadilan agama sekarang, si istri bisa mengadu kepada pengadilan agama bahwasanya suaminya tidak menjalankan kewajiban tersebut. Lalu suami boleh dipanggil, akan dipanggil, dan mungkin kalau tidak mau juga membayar, mungkin akan didenda, mungkin juga akan dipenjara karena dia tidak menjalankan kewajiban, ingkar dari mematuhi hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian Allah tutup ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat keluarga ini, karena kita terangkan sebelum ini ayat-ayat keluarga mulai dari mencari pasangan hidup, lebih dari 20 ayat. Nah, Allah tutup di ayat yang ke-242 karena setelah itu lagi Allah menerangkan perkara yang lain pula, perkara tentang berjihad di jalan Allah. Nah, jadi ayat 242 adalah ayat penutup dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara keluarga. Di situ Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan mudah-mudahan kamu memahami kebaikan dari ayat-ayat keluarga yang telah diterangkan. Nanti kita akan terangkan dalam penjelasannya. Jadi ada 3 perkara penting yang ingin kita bahas dari 3 ayat, yaitu tentang pilihan bagi istri yang dicerai wafat apabila suami berwasiat, kemudian kewajiban suami memberikan nafkah mut'ah, kemudian berikutnya adalah hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah tentang perkara yang berkaitan dengan keluarga. Di dalamnya banyak kebaikan bagi orang yang memahaminya. Kita lanjutkan kepada tafsir ayat. Tafsir ayat maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum," dan orang-orang yang diwafatkan dari kalanganmu. Mu di sini adalah suami-suami yang wafat dari kalangan suami. Sudah kita terangkan sebelum ini, diwafatkan bermakna bukan kita yang wafat sendiri, tidak. Tapi kita itu diwafatkan. Kalau diwafatkan bermakna Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang mewafatkanmu dengan mencabut ruhmu. Jadi Allah yang mewafatkan. Ada syair lagu, tapi syair lagu ini kurang tepat, yaitu menyatakan kalau sudah habis minyak
maka pelita itu akan padam sendiri. Ini kalau begini, habis minyak pelita, maka pelita akan padam sendiri. Ini tak ada kaitan dengan yang memadamkan. Kalau kita ini bukan umur kita habis begitu kemudian mati sendiri, tidak, kita dimatikan. Jadi ada yang berkuasa ke atas diri kita untuk mematikan kita. Kalau pelita itu tak ada yang mematikannya, habis minyaknya mati dia. Tapi kalau kita tidak, kalau kita Allah yang mematikan. Meskipun dalam qada dan qadar Allah habis sudah umur kita, tapi kalau Allah tidak mematikan, Allah menambahnya, maka kita tetap hidup. Jadi yang menjadi penentu hidup dan mati kita bukan umur yang ditetapkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh juga menambah umur tersebut. Mungkin dalam qada dan qadar, mungkin karena Allah tak beritahu kepada kita. Mungkin umur kita itu 60 tahun umpamanya. Habis sudah 60 tahun kita jalani. Namun karena kita mungkin selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur, panjangkanlah umur. Kemudian ku tambahlah umur hambaku itu. Allah tak cabut setelah sempurna 60 tahun. Allah tambah 10 tahun lagi, jadi 70 tahun. Dalam masa 10 tahun terakhir bertambah sering berdoa minta dipanjangkan umur lagi. Allah tambah lagi 10 tahun lagi. Dah 80 tahun. Nah jadi ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka dibuatlah dalam ayat ini berbentuk pasif. Dan orang-orang yang diwafatkan dari kalanganmu. Siapa yang mewafatkan? Allah. Jadi di sini mesti muncul, mesti hadir Allah sebagai yang mewafatkan. Dan sudah kita terangkan pula makna wafat sebelum ini beda dengan mati. Kalau mati itu kaitannya dengan pencabutan roh. Kalau wafat itu kaitannya dengan sempurnanya sudah apa yang telah Allah tetapkan. Tak perlu kita ulang lagi karena sudah kita terangkan sebelum ini. Dan orang-orang yang diwafatkan dari kalanganmu dan meninggalkan istri-istri, wa yadharuna azwajan. Karena ayat ini berbentuk jamak kepada ramai suami, maka supaya sesuai, maka dibuat pula istri itu dalam bentuk ramai pula. Meninggalkan istri-istri, wasiatan. Wasiatan berbaris di atas. Ada dua bacaannya, boleh wasiatan, boleh wasiyatun. Tetapi yang masyhur yang ada dalam Al-Quran di hadapan mata kita ini adalah wasiyatan. Kalau wasiyatan dalam kaedah bahasa Arab, dia adalah al-maf'ul mutlaq, yaitu sebagai maf'ul mutlaq. Maksudnya ada dua maksudnya. Maksud yang pertama, Allah memerintahkan supaya suami berwasiat kepada istrinya untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun. Jadi Allah yang memerintahkan suami supaya suami berwasiat kepada istrinya untuk tidak keluar rumah. Jadi apabila suami itu berwasiat bukan karena menentang hukum yang telah ada, tetapi masih lagi di dalam hukum yang Allah tetapkan, karena Allah membenarkan suami untuk berwasiat kepada istrinya. Boleh. Atau makna yang kedua, apabila suami berwasiat kepada istrinya meskipun tidak diperintahkan oleh Allah, ia bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam agama, dibenarkan. Jadi dua-dua bisa dipakai. Kalau Allah memerintahkan, berbagai satu kewajiban yang dijalankan. Tetapi kalau suami itu sendiri yang berwasiat tanpa perintah Allah dan dia tidak bertentangan dengan ketetapan Allah, maka tidak mengapa suami itu untuk berwasiat. Umpamanya dalam keadaan seperti apa suami itu berwasiat? Umpamanya lah, melihat umpamanya anak masih kecil-kecil, suami ini takut kalau istri itu 4 bulan 10 hari nanti sudah keluar rumah,
nanti dia sudah dapat pasangan yang baru pula, anak yang kecil-kecil itu nanti mungkin terlantar. Maka ia pun berwasiat, tanda sayangnya kepada anak, istriku, nampaknya badanku ini sudah semakin hari semakin lemah, mungkin kontrak mungkin sudah mau habis nampaknya ini. Maka kalau bolehlah saya berwasiat, kalau saya ditakdirkan pendek umur, mau tidak kamu untuk tidak keluar rumah ini selama 1 tahun? Karena anak kita kecil-kecil lagi. Karena tengok keadaanmu ini, kalau keluar memang cepat orang ambil. Nah, maka mau tidak kamu menjalankan wasiatku ini 1 tahun, barulah kamu boleh keluar. Kata si istri, baiklah bang, sebagai menjalankan wasiat abang dan menghormati dan untuk perhubungan kita yang suci ini, maka saya bersedia. Boleh tidak menerima wasiat tersebut? Boleh. Karena keadaan itu keadaan yang memang bukanlah keadaan yang yang bertentangan dengan fitrah, tidak. Masih lagi bersesuaian dengan fitrah. Bukannya karena cemburu, tidak. Bukannya karena dengki, tidak. Bukan karena ingin menganiaya istri, tidak. Tapi ingin mempertimbangkan kemaslahatan anak. Nah, apabila suami berwasiat sedemikian rupa, dibolehkan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun. Mengapa Allah sebut kata 1 tahun di sini? Mengapa tidak diumumkan saja? Sebab kalau diumumkan, nanti suami boleh berwasiat lebih dari 1 tahun. Nanti suami berwasiat 2 tahun, 5 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya yang paling bijaksana, kalaupun suami berwasiat, yang paling bijaksana adalah 1 tahun saja. Lebih dari itu adalah penindasan, mungkin juga boleh mendatangkan kerugian kepada istri. Jadi boleh berwasiat, boleh. Kemudian Allah sebut 1 tahun saja. 1 tahun adalah 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Nah, apabila 1 tahun Hijriah, maka hitunglah tanggal berapa dahulu suami meninggal. Apabila sampai pula ke tanggal itu kembali, maka bermakna sudah 1 tahun. Suami meninggal tanggal 9 Rabiul Awal umpamanya. Maka apabila sampai ke 8 Rabiul Awal, masuk ke 9-nya, sempurna sudah 1 tahun. Karena makna 1 tahun, haul itu maknanya berpindah atau kembali. Jadi kembali ke hari dahulu suami itu wafat. Nah, itu makna haul. Sama juga dalam zakat. Zakat itu baru wajib apabila sudah sampai haul. Haul itu maknanya sampai ke kapan mulainya harta kita itu cukup nisab. Oh, harta kita itu cukup nisab umpamanya 1 Rabiul Awal umpamanya. Maka sampai ke 1 Rabiul Awal tahun depan, apakah tetap cukup nisab? Kalau tetap cukup nisab, di atas nisab yang telah ditentukan, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi haul di situ maknanya kembali ke hari yang dahulu pertama. Kalau kematian suami, ke hari kematian suami 1 tahun. Ghaira ikhraj, dengan tidak keluar rumah. Ada pula tafsiran yang kedua, ghaira ikhraj, tidak keluar rumah maknanya dengan tidak mengeluarkan dari rumah. Ada juga tafsiran. Ahli-ahli waris yang lain hendaklah tidak mengeluarkan istri yang ditinggal wafat itu dari rumah selama 1 tahun. Nah, yang kedua nih, tafsiran yang kedua ini adalah sebagai satu kewajiban, karena istri itu menjalankan wasiat suaminya untuk tidak keluar rumah dari 1 tahun selama 1 tahun, maka berhaklah istri itu untuk berdiam di rumah itu selama 1 tahun dan jangan keluarkan dia dari rumah itu sehingga habislah
masa 1 tahun itu ditakdirkan, umpamanya lah, sudah menerima wasiat suami, iya bang, saya tidak akan keluar selama 1 tahun, wasiat abang akan saya jalankan. Setelah selesai 4 bulan 10 hari, beratlah rasanya di rumah ini, mau keluar lah. Macam mana? Boleh tak keluar rumah setelah 4 bulan 10 hari? Kalau sebelum 4 bulan 10 hari memang tak boleh, sebab itu perintah dari Allah. Dalam ayat sebelum ini dah terangkan. Kalau setelah 4 bulan 10 hari bagaimana? Ini ada wasiat suami nih, boleh keluar? Ayat ini menyatakan boleh, tidak mengapa. Apa sebab? Sebab wasiat suami itu hukumnya hanyalah mubah saja, bukan satu kewajiban. Tapi kalau istri itu dia punya hati yang lembut, penuh kasih sayang, sangat menghormati almarhum suaminya, pasti dia akan menjaga wasiat tersebut meskipun hukumnya mubah saja. Dan kalau si istri itu keluar setelah 4 bulan 10 hari, jangan pula ahli waris yang lain itu mencelanya atau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepadanya. Kamu ini sudah diwasiatkan untuk tidak keluar rumah setahun, kamu keluar juga, kamu jenis wanita. Jangan seperti itu. Apa sebab? Sebab ayat Al-Quran menjelaskan ada pilihan baginya untuk mengikuti wasiat tersebut atau tidak mengikutinya. Apa makna wasiat? Wasiat itu maknanya menyampaikan sesuatu untuk dijalankan setelah meninggal dunia. Itu makna wasiat. Menyampaikan sesuatu untuk dijalankan sesuatu itu setelah meninggal dunia. Kalau saya meninggal dunia, saya wasiatkan 1/3 harta saya untuk panti asuhan itu. Kapan dijalankannya 1/3 harta itu untuk panti asuhan? Setelah meninggal dunia. Wasiat. Apabila wasiat biasanya kaitan dengan kematian, setelah kematian baru dijalankan. Dan biasanya pula wasiat ini baru muncul apabila hendak meninggal dunia. Kalau rasa-rasanya sudah dekat rasanya, mulailah berwasiat. Jarang orang yang berwasiat kalau masih muda sudah berwasiat, itu jarang lah. Biasanya kalau sudah sakit-sakit, sudah ada tanda-tanda, sudah terbaring di rumah sakit, kata dokter, ini memang nampak susah untuk kesembuhan, barulah mulai ketika itu berwasiat. Apabila seseorang itu berwasiat di penghujung usianya, biasanya wasiat itu untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan orang yang berwasiat atau untuk kebaikan orang yang menerima wasiat? Untuk orang yang menerima wasiat. Apa sebab? Sebab orang yang berwasiat itu mau meninggal dunia lagi. Maka orang yang berwasiat itu sebenarnya bukan memikirkan dirinya. Orang yang berwasiat itu sebenarnya memikirkan orang yang ditinggalkan. Maka biasanya orang tua-tua, ini kalau kami meninggal dunia nanti, maka bermana dia tak akan fikirkan hidupnya, karena ia akan meninggal dunia. Yang dia fikirkan adalah yang ditinggalkan, yang masih hidup. Kalau ditakdirkan kami cepat meninggal dunia, nih adik-adikmu nih, jagalah, peliharalah baik-baik. Bermakna untuk kebaikan orang yang ditinggalkan. Biasanya orang yang berwasiat di penghujung usianya, niatnya itu tulus, ikhlas, dan insya Allah mudah-mudahan wasiatnya itu banyak kebaikan di dalamnya. Maka bagi orang yang menerima wasiat pula, sepatutnya, sebaiknya, karena Allah tak melarang di sini, karena ada pilihan, sepatutnya jalankanlah wasiat itu, karena mudah-mudahan di dalamnya ada hikmah yang tersembunyinya. Sebab yang berwasiat itu ikhlas dalam berwasiat. Itu makna wasiat. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj
Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Kalau sudah 4 bulan 10 hari kemudian dia keluar, kita katakan tadi boleh dia keluar, kemudian dia mulai berhias-hias, boleh dia berhias-hias? Umpamanya sudah mulai dia pakaiannya sekarang sudah mulai berwarna-warni umpamanya, boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Nah, sudah mulai sekarang ini umpamanya bersemangat, ceria. Nah, belum lagi ditanya, sudah dia yang bertanya lebih dahulu umpamanya lah. Nah, boleh seperti itu, boleh, tak ada salahnya. Silahkan. Tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah umpamanya tidak menutup aurat, baru tidak boleh. Atau berwangi-wangian, barulah tidak boleh. Tapi apabila berhias umpamanya boleh, silahkan, tidak mengapa. Bersemangat kembali boleh, apa salahnya? Tidak mengapa, asalkan dalam ayat ini mim ma'ruf, dari sesuatu yang baik, yang memang diperakui kebaikannya, tidak melanggar dari sisi syariat, boleh. Kalau mungkin masih tersimpan nomor telepon lama-lama dahulu, bolehlah panggil kembali sekarang umpamanya, tanya-tanya hal keadaan umpamanya. Wallahu azizun hakim, dialah Allah, dan Allah adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa, jangan sampai kamu wahai para wali memaksa mereka pula, karena aku maha perkasa. Jangan dikatakan kamu yang perkasa, aku yang perkasa. Karena ada di antara para wali yang tidak membenarkan ahli keluarganya yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk berdiam dalam rumah selama-lamanya. Oh tidak, kamu bukan yang perkasa wahai para wali, aku yang perkasa. Maha bijaksana, yang kutetapkan inilah yang bijaksana. Yang kamu tetapkan belum tentu lagi bijaksana. Itu makna penghujung ayat. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi wanita-wanita yang dicerai ditetapkan untuk mereka pemberian nafkah mut'ah menurut yang patut. Menurut yang patut, berapa kesanggupan untuk memberi kepada wanita yang dicerai itu? Kalau suami mencerai istrinya, suami itu dari kalangan orang yang berada, kalangan menengah, atau kalangan yang cukup-cukup saja. Biasanya berapa diberikan nafkah kepada istri? 50.000? 50.000. Jangan paksa suami untuk membayar 100.000 per hari. Itu namanya sudah tidak menurut yang patut lagi. Dan jangan pula suami saya hanya mampu 20.000 saja, padahal sebenarnya dia boleh membayar, mampu membayar 50.000. Nah, yang patut itu adalah seperti mana biasa memberi, sebanyak itu diberikan. Dikalikanlah berapa lamanya masa iddah. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ada di antara kalangan ulama fikih, ahli fuqaha, karena ada kata haqqan di dalam ayat ini, maka pemberian mut'ah itu hukumnya adalah wajib. Kalau suami tidak memberikan nafkah mut'ah kepada istrinya, maka ia telah berdosa. Dan kalau dia tidak membayarnya juga sampai dia meninggal dunia, bermakna dia telah berhutang kepada bekas istrinya itu. Kalau berhutang bermakna nyawanya nanti akan tergantung, tak akan sampai kepada Allah. Berhutang. Kapan baru lunas? Kalau dibayarkan hutangnya itu. Karena ramai saya dengar banyak suami yang tidak memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istrinya, karena mungkin setelah bercerai dia merasa tak suka lagi, mungkin juga benci, mungkin perhubungan mereka jadi berjarak, sehingga si suami tak mau lagi menjalankan kewajiban. Silahkan saja. Apabila perasaan marah itu ada, tak suka itu ada, tapi jangan sampai tidak menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan. Apa agaknya rahasia? Mengapa Allah masih tetapkan juga nafkah mut'ah untuk istri itu? Sebenarnya lah untuk meredakan. Apa meredakan ini? Untuk menghilangkan,
untuk menghilangkan emosi kepada masing-masing pasangan. Dengan pemberian nafkah mut'ah, maka si istri mengatakan, suamiku yang menceraikan itu masih lagi memberi pemberian kepadaku. Nah, dengan cara seperti itu hilang rasa benci itu. Karena kita hidup ini bukan untuk benci membenci. Meskipun kita bermasalah sampai bercerai umpamanya, tapi janganlah sampai masalah tersebut melahirkan kebencian antara satu dengan yang lain. Maka untuk menghilangkan kebencian itu Allah tetapkan ada nafkah mut'ah. Lihat, ini rahasia syariat namanya, atau nilai yang terkandung dalam nafkah mut'ah itu. Maka itu mesti diperhatikan. Jadi kalau ada suami tidak mau memberikan nafkah mut'ah, bermakna dia telah menyia-nyiakan nilai mulia yang telah Allah tetapkan di dalam agama ini. Bermakna dia adalah orang yang betul-betul dikuasai oleh hawa nafsunya, diperturutkannya betul bencinya itu. Semestinya benci itu bisa diredakan, bisa diselesaikan dengan memberikan pemberian nafkah mut'ah. Si suami pun juga demikian. Dengan memberi, dapat memberi kepada orang yang telah dia cerai, itu akan bisa menghilangkan perkara-perkara buruk terhadap bekas istrinya itu. Akhirnya dengan pemberian nafkah mut'ah itu, perhubungan kemanusiaan antara mereka tetap terpelihara, tetap hormat menghormati, tetap bukan hanya hormat menghormati, tetap juga bantu membantu, tetap terjalin baik perhubungan di antara mereka meskipun mereka itu tidak lagi bersuami istri. Maka Allah tetapkan atau Allah kaitkan kewajiban tersebut, ia adalah satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut haqqan 'alal mu'minin, tidak, tetapi haqqan 'alal muttaqin. Apa sebab? Sebab al-muttaqin itu kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang mukmin. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Maka Allah gunakan di sini kata orang-orang yang bertakwa, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kalau dapatlah suami memberi pemberian nafkah mut'ah itu kepada istrinya, maka dia adalah dimasukkan melalui ayat ini, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau dia tak mau memberi, bermakna hilanglah kelayakan untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Tengok bagaimana Allah mengkaitkan kewajiban itu dengan ketakwaan. Syariat yang seperti ini hanya dalam Islam saja. Di luar Islam tak ada syariat seperti ini. Carilah agama mana yang punya syariat seperti ini. Tak ada. Dalam agama Kristen ada, dalam agama Yahudi ada, dalam agama Tao, Cina ada, Hindu, Buddha tak ada. Tidak ada. Ini hanya dalam Islam sampai terperinci seperti ini dan dikaitkan dengan nilai mulia, ketakwaan. Dan nilai kita sebagai manusia adalah pada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, sangat terang sekali. Kalau kita ikuti ayat per ayat sebelum ini, sangat terang, sangat jelas. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami kebaikan yang ada dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara keluarga. Bagaimana mencari pasangan untuk berkeluarga, Allah terangkan. Jangan sampai yang menyekutukan Allah, jangan sampai yang musyrik, wanita musyrik atau laki-laki musyrik. Allah terangkan. Kalau sudah dapat pasangan, bagaimana menjalin hubungan antara suami istri. Kemudian apabila berhubungan suami istri, maka pastikan yang dikejar adalah karunia dari sisi Allah, bukan hanya sekedar melepaskan hawa nafsu. Kan begitu ayat-ayat yang kita bahas sebelum ini. Kemudian apabila ditakdirkan berlaku perceraian, maka ceraikan dengan cara yang baik. Kemudian kalau berkeinginan rujuk, maka rujuk pula lah dengan tujuan yang baik. Kemudian Allah terangkan pula tentang masa penungguan.
Kemudian kalaupun bercerai, kemudian ada anak, maka jangan sampai perceraian itu mengorbankan anak yang ada, tapi tetaplah menyusukan anak. Kalau dapat, susukanlah anak itu sampai 2 tahun sempurna. Lihat sempurnanya Allah menjelaskan ayat-ayatnya tentang keluarga, karena kekuatan umat bergantung kepada kekuatan keluarga. Kalau keluarga sudah centang perenang, sudah bercerai-berai, maka pastilah umat itu tidak akan mungkin pernah kuat. Karena umat itu kuat dengan adanya keluarga-keluarga yang kuat. Maka musuh Islam pandai dirusaknya keluarga-keluarga itu dahulu. Jadi untuk merusak umat ini, dirusak keluarga. Bagaimana cara merusak keluarga? Pandai mereka pada hari ini, yaitu melalui hiburan, melalui apalagi yang lain, olahraga dan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dibuatlah malam-malam hari kelab malam. Nah, akhirnya suami-suami ini pula carilah hiburan di kelab-kelab malam. Di kelab-kelab malam itu pula disediakan pula minuman keras yang memabuk-mabukkan, hilang fungsi akal. Setelah itu disediakan pula wanita, akhirnya terjadi perzinahan. Kemudian juga ada perjudian lagi di situ. Begitulah sampailah ke pagi hari. Akhirnya pulang dalam keadaan yang sedemikian rupa, akhirnya bergaduhlah dengan istri. Apabila telah bergaduh berkelahi dengan istri, yang menjadi korban adalah anak-anak. Kalau sudah seperti itu keluarga, maka umat jangan lagi kita dapat berharap apa-apa. Tidak akan mungkin kita dapat mengharapkan kebaikan dari umat yang di dalam umat itu keluarganya bercerai-berai. Maka Islam memperhatikan perkara ini sampai 20 ayat untuk membahaskan perkara berkaitan keluarga, mulai dari awal sampai akhir. Kalau ditakdirkan suami wafat, begini keadaan. Sampai kepada wafat salah seorang di antara mereka. Kalau istri wafat pula, begini pula keadaan. Tapi kalau istri wafat, pembahasan itu lebih mudah lah, lebih ringkas. Kalau istri wafat, suami bolehlah, tak masalah lah, dan tidak ada masa iddah, dan dia boleh untuk membangun keluarga lagi yang baru. Kalau istri wafat tak perlu dipermasalahkan, betul. Yang perlu dikaji dari sisi hukum ini, dari sisi hukum, bukan dari sisi emosional, tidak. Dari sisi hukum adalah apabila suami wafat, bagaimana dengan istri ini? Maka masa penungguannya lebih lama dari masa penungguan apabila dicerai hidup. Ujung ayat, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami. Sebenarnya kalau kita fahami ayat ini secara harfiahnya, ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal dengan membahaskan ayat-ayat berkaitan dengan keluarga ini. Apa makna berakal? Berakal, tadi kita sebut memahami. Sebenarnya akal itu dari kata aqala, ya'qilu, maknanya mengikat. Itu makna akal. Salah seorang sahabat Nabi membawa kudanya ke masjid. Kemudian sampai di masjid, dia tidak ikat tali kudanya itu. Kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain, wahai sahabatku, ikat tali kudamu itu. Tapi apa jawabannya? Saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau saya masuk masjid nanti, kemudian saya keluar lagi, kalau jumpa kuda, jumpalah. Kalau tak jumpa, saya sudah bertawakal, saya sudah serahkan kuda saya itu kepada Allah. Kemudian diingatkan oleh sahabatnya, itu namanya bukan bertawakal, namanya itu. Yang bertawakal itu kamu berusaha, ikil maknanya ikatkanlah tali kudamu itu, setelah itu barulah kamu berserah diri kepada Allah. Nah, kata ikil, akal maknanya ikat. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada kebenaran, yaitu kepada hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Dengan kata lain, 20 ayat lebih yang berkaitan dengan keluarga
apabila diikuti, itulah dia orang-orang yang berakal. Dengan kata lain, apabila ada orang yang tidak mengikuti ayat yang 20 lebih ini dalam mencari pasangan hidup, dalam menjalankan keluarga, kemudian apabila terjadi masalah, tidak berpedoman kepada yang 20 ayat lebih ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Meskipun pendidikannya tinggi, meskipun S2, S3 dia, tapi sebenarnya adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi kapan seseorang itu berakal? Seseorang itu baru berakal apabila mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, hukum-hukum yang Allah tetapkan. Apabila seseorang itu mengikuti kehendak hawa nafsunya atau apa yang ia pandang baik dengan akal fikirannya yang cetek ilmu, yang dangkal ilmu, yang sedikit pengetahuan, maka apabila mengabaikan apa yang datang dari sisi Allah, maka sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang berakal. Setiap apa yang Allah tetapkan berupa hukum-hukum dalam perkara-perkara keluarga, pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti. Dan setelah kita bahas ayat ini satu persatu, memang kebaikannya sungguh sempurna, karena yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang sempurna. Maka penutup pengajian, tidak ada alasan bagi manusia untuk mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat melainkan dengan mengikuti hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Dan mudah-mudahan kita semua la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berakal, yang memahami tentang kebaikan dari ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan keluarga ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.